Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul seleksi karyawan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Agustinus Christian, yang kedua Puspita Cahaya Nidya, dan yang ketiga adalah saya sendiri Ruth Josephine Santiara Gautam. Baiklah, agenda kelas kita hari ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, why careful selection is important. Yang kedua, basic testing concept. Yang ketiga, type of test. Yang keempat, work sample and simulation. Dan yang kelima adalah background, investigation, and other selection method. Ada 3 alasan utama why careful selection is important. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, kewajiban hukum. Yang pertama adalah kinerja. Kinerja kita selalu bergantung pada bawahan kita. Karyawan dengan keterampilan yang tepat atau baik akan melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk perusahaannya. Dan karyawan tanpa keterampilan akan dapat menghalangi dan tidak akan bekerja secara efektif dan akan membuat perusahaan akan mengalami kerugian. Itu yang membuat kinerja itu salah satu alasan paling penting di dalam seleksi karyawan. Yang kedua adalah biaya. Dalam merekrut pekerja diperlukan biaya yang cukup besar. Tahap yang dilakukan untuk merekrut pekerja akan memerlukan biaya yang berbeda tentunya. Karena hal ini juga karena ketika kita merekrut karyawan, biaya yang dikeluarkan itu cukup mahal dan juga untuk mempekerjakannya. Salah satu contohnya ketika kita merekrut seorang manajer bisa menghasilkan 10 kali lebih besar biayanya daripada kita merekrut karyawan biasa. Makanya biaya termasuk salah satu alasan utama yang penting ketika kita merekrut karyawan. Ketiga adalah kewajiban hukum. Hukum ketenagakerjaan yang setara membutuhkan prosedur seleksi non-diskriminatif. Mempekerjakan secara lalai berarti mempekerjakan karyawan dengan catatan kriminal. Salah satu contoh yang terjadi adalah seorang manajer di suatu perusahaan apartemen memasuki ruangan khusus perempuan dan dia menyerangnya. Hal itu merupakan hal fatal karena itu juga terjadi karena perusahaan tersebut tidak memeriksa latar belakang dari pekerja tersebut dan itu akan mendapatkan prosedur kewajiban hukumnya. Selanjutnya adalah basic testing concept atau konsep pengujian dasar. Seperti kita tahu, tes adalah alat seleksi yang paling populer dan diharapkan dengan menggunakan tes, hasilnya dapat diandalkan dan juga valid. Sehingga hal yang paling utama di dalam konsep pengujian dasar ini ada 2 hal, yaitu pertama, reliability atau reliabilitas, dan yang kedua adalah validity atau validitas. Tadi yang pertama adalah reliabilitas yang mana ini mengacu kepada konsistensi. Sehingga tes yang memenuhi reliabilitas itu skornya konsisten. Misalnya, seseorang mengambil 2 bentuk tes alternatif, ataupun dia mengambil tes yang sama tetapi pada 2 kesempatan yang berbeda. Sehingga hasilnya ada 2 hasil. Diharapkan hasil yang satu dengan yang lainnya ini tidak berbeda jauh, sehingga kita bisa mengukur bahwa, ini tes bisa diandalkan, hasilnya konsisten. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur reliabilitas? Nah, pertama, kita bisa melakukan tes kepada sekelompok orang di suatu hari, kemudian kita lakukan lagi tes yang sama kepada mereka, tapi di hari yang berbeda. Nah, ini namanya estimasi reliabilitas berulang-ulang. Yang kedua, kita bisa mengelola tes dan mencari tes yang diyakini para ahli sebagai tes yang setara. Jadi intinya di sini ada 2 tes, tetapi dia itu bentuknya setara, mirip-mirip gitu. Tapi kita lakukan di waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita membandingkan jawaban peserta tes terkait pertanyaan tertentu dengan serangkaian pertanyaan terpisah tetapi kepada hal yang sama. Misalnya, kita punya topik mengukur minat kerja di luar ruangan contohnya. Nah, kita buat pertanyaan itu bisa 2 soal ataupun 4 soal di dalam sebuah tes. Tetapi kita buat urutannya berbeda. Sehingga kita bisa melihat bagaimana dia menjawab. Meskipun di sini itu nanti kata-katanya itu berbeda, bentuknya berbeda, tetapi mengukur tujuannya yang sama topik ini. Nah, intinya dari ketiga cara mengukurnya ini kita akan melihat bagaimana konsistensi hasil tes tersebut. Selanjutnya, penyebab tes tidak memenuhi reliabilitas. Nah, ini itu bisa bermacam-macam. Pertama, itu bisa karena kondisi fisik saat tes.
Contohnya di suatu hari itu tenang, sedangkan di hari berikutnya ribut atau bising. Kemudian yang kedua bisa dari si peserta tesnya. Misalnya di suatu hari dia sakit, kemudian di hari berikutnya dia sehat. Kemudian bisa juga dari penyelenggara tesnya. Misalnya itu dari segi waktu, contohnya di suatu hari waktunya itu lama tapi di hari berikutnya singkat gitu. Kemudian bisa juga karena pertanyaan yang dibuat itu kurang sesuai dengan pengambilan sampel materi. Misalnya nih di tes yang satu itu hanya fokus ke topik 1 dan topik 2, sedangkan di tes berikutnya itu lebih fokus ke topik 3 dan 4 contohnya. Yang kedua adalah validitas, di mana validitas ini itu bisa membuat kita mengetahui apakah tes yang kita gunakan ataupun tolak ukur yang kita gunakan itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa tes yang kita gunakan itu valid? Pertama, ada uji validity, di mana ini akan menjawab pertanyaan apakah tes yang kita gunakan itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini akan mengacu kepada kebenaran kesimpulan yang kita peroleh daripada tes. Misalnya tadi kita punya topik mengukur minat kerja di luar ruangan. Nah, tes yang kita buat dan juga pertanyaan-pertanyaannya itu harus mengampu si topik ini dan kita memperoleh gambaran nanti dari hasil tes tersebut. Kemudian yang kedua adalah criterion validity, di mana ini ada hubungan antara skor pada seleksi dengan kinerja. Sehingga kita bisa nanti mengambil kesimpulan bahwa mereka yang mengerjakan tes dengan baik itu kinerjanya juga lebih baik daripada mereka yang hasil tesnya itu buruk. Sehingga dari validitas kriterian ini kita bisa memperoleh cerminan kinerja berdasarkan hasil tes. Kemudian ada content validity yang menunjukkan bahwa konten dari seleksi yang ada di tes ini itu mewakili aspek penting dari kinerja di tempat kerja. Sehingga tes ini itu benar-benar merupakan sampel daripada konten pekerjaan. Sehingga dari tes ini kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Kemudian ada construct validity yang menunjukkan bahwa prosedur pemilihan alat pengukur ataupun tes itu merupakan sebuah konstruksi mulai dari ide hingga akhirnya kita membuatnya di dalam tes, dan juga bahwa konstruksi ini tuh penting untuk nanti kinerja ke depannya begitu. Lalu bagaimana langkah-langkah proses validasi? Yang pertama adalah analisis pekerjaan, di mana di sini kita menganalisis pekerjaan, menulis deskripsi dan juga spesifikasinya. Intinya adalah kita menentukan sifat dan keterampilan yang memang dibutuhkan perusahaan. Kita juga harus menentukan standar kesuksesan dari pekerjaan ini, sehingga semua ini nanti akan menjadi tolak ukur daripada tes yang akan kita pilih gitu. Yang kedua adalah kita memilih tes. Setelah kita mengetahui pengukurnya, maka kita memilih bagaimana mengujinya gitu. Nah, ini itu bisa berdasarkan pengalaman tes sebelumnya ataupun berdasarkan penelitian, kita mencari dari sumber-sumber tes apa yang cocok, atau berdasarkan tebakan terbaik juga, kira-kira tes yang cocok apa nih. Kemudian ini itu juga bukan hanya ada satu tes, tetapi ada rangkaian tes yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah mengatur tes. Di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita mengelola tes untuk karyawan yang sedang bekerja, di mana kita akan membandingkan hasil tes sebelumnya dengan kinerja mereka yang sekarang. Pilihan kedua adalah kita mengelola tes untuk pelamar sebelum mempekerjakan mereka. Kita akan melakukan percobaan untuk mereka bekerja dan kita bandingkan dengan hasil tes mereka yang sebelumnya. Yang keempat adalah menghubungkan skor pada tes dengan kinerja. Nah, di sini kita akan melihat hubungan signifikan antara skor dengan kinerja. Nah, di sini juga kita akan menemukan derajat hubungan statistik, di mana kita bisa menggunakan grafik, kita mengelompokkan mereka yang nilai-nilai tesnya itu tinggi, kemudian kita juga akan menghitung persentase kinerja mereka, sehingga baiknya kita akan menemukan bahwa mereka yang memang hasil tesnya bagus, itu kinerjanya juga tinggi. Yang kelima adalah validasi silang dan revalidasi, di mana di sini kita akan bisa memeriksa kembali tes yang kita buat dengan validasi silang. Misalnya kita menggunakan sampel karyawan baru, dan juga kita bisa melakukan validasi ulang dengan meminta orang lain memeriksanya.
Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian who scored the test. Tes pasti dinilai dan ditafsirkan secara profesional. Beberapa perusahaan akan menggunakan sistem tersendiri untuk menilai tes. Namun kebanyakan akan menyerahkan itu kepada manajer di mana sumber daya itu dibutuhkan. Ada beberapa seperti aplikasi yang digunakan untuk menilai mencetak hasil tes tersebut, seperti salah satunya Wonderlic Personal Test itu sendiri. Dan juga ada beberapa contoh tes seperti bias, analisis utilitas, dan generasi validalitas. Baiklah, selanjutnya para peserta atau para karyawan yang akan mendapatkan seleksi, mereka juga mempunyai hak peserta tes dan keamanan tes. Peserta tes memiliki privasi dan umpan balik di bawah standar American Psychology Association, atau biasa sering disebut dengan APA, yang artinya tes pendidikan dan psikologi. Hak-hak mereka yang mereka dapatkan adalah hak atas keberhasilan hasil tes, hak atas persetujuan dan informasi tentang penggunaan hasil tes, hak untuk mengharapkan bahwa hanya orang yang memenuhi syarat untuk menafsirkan skor yang memiliki akses untuk masuk ke dalam tes tersebut. Dan yang selanjutnya adalah hak untuk mengharapkan ujian itu adil untuk semuanya. Jadi semuanya itu adil dan rahasia. Jadi tidak ada yang mengambil akses sebelumnya atau mengetahui hasil ujian atau soal ujian itu sebelumnya. Selanjutnya adalah type of test. Jadi jenis-jenis tes itu ada 4. Yang pertama, tes kemampuan kognitif, tes kemampuan motorik dan fisik, mengukur kepribadian dan minat, serta tes prestasi. Yang pertama adalah tes kemampuan kognitif. Nah, ini terbagi lagi di dalam 2. Yang pertama adalah tes kecerdasan ataupun IQ. Nah, ini adalah tes kemampuan intelektual umum. Dan ini tidak hanya mengukur satu sifat, misalnya kemampuan memori saja. Tapi ada beberapa, misalnya kemampuan memori, kosakata, kefasihan verbal, dan juga kemampuan numerik. Nah, yang kedua adalah kemampuan kognitif khusus, di mana ini adalah ukuran mental tertentu untuk sebuah kemampuan, misalnya penalaran, deduktif, pemahaman verbal, memori, dan juga kemampuan numerik. Nah, ini tuh kadang disebut juga sebagai tes bakat, karena ini dimaksudkan untuk mengukur bakat untuk pekerjaan tertentu. Misalnya nih, mengukur kemampuan memori di dalam menangkap informasi dan menuangkannya kembali. Nah, ini tuh penting untuk pekerjaan sekretaris. Yang kedua adalah tes kemampuan motorik dan fisik. Jadi di sini ada mengukur kemampuan motorik seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan juga waktu reaksi. Jadi ini lebih kepada pergerakan. Kemudian ada juga mengukur kemampuan fisik. Nah, ini tuh bisa saja diperlukan, misalnya kekuatan statis, kekuatan dinamis, koordinasi tubuh, dan juga stamina. Dan tentunya tes ini juga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang sedang dites. Yang ketiga, mengukur kepribadian dan minat. Secara umum, tes kognitif dan fisik belum terlalu menjelaskan kinerja seseorang. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah motivasi dan keterampilan interpersonal, sehingga tes kepribadian penting dilakukan, yang akan mengukur dasar aspek kepribadian seseorang seperti introversi, stabilitas, dan motivasi. Tes minat juga penting dilakukan untuk mengetahui minat seseorang terhadap sebuah pekerjaan, karena biasanya mereka yang memiliki minat terhadap sebuah pekerjaan pasti akan bekerja lebih baik di bidang itu. Yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah tes prestasi yang mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Ini juga akan mengukur pengetahuan pekerjaan di berbagai bidang seperti ekonomi, pemasaran, dan sumber daya manusia tergantung dengan pekerjaan yang sedang dites. Beberapa tes prestasi juga akan mengukur kemampuan si pelamar dan juga pengalaman sebelumnya, misalnya mengukur kemampuan mengetik dan lain sebagainya disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas work sample and simulation. Jadi pada bagian ini perusahaan dalam menyeleksi karyawannya menggunakan contoh pekerjaan dan juga simulasi dalam pengujiannya, sehingga para peserta atau pelamar bisa menunjukkan kemampuannya melalui simulasi yang ada dan contoh pekerjaan yang tentunya sesuai dengan apa yang mereka ajukan kepada perusahaan. Contohnya seperti ketika mendaftar sebagai kasir, tentu saja harus
bisa mengoperasikan mesin kasir, bisa mengoperasikan komputer, lalu juga bisa menggunakan mesin edisi, sehingga itu bisa dipraktikkan langsung atau disimulasikan langsung oleh pelamar pekerjaan. Kita berlanjut ke work sampling and simulation for employee selection. Di sini kita akan membahas 4 cara seleksi menggunakan work sampling and simulation. Yang pertama ada situational judgment test, yaitu peserta ditempatkan dalam kondisi dan situasi tidak terduga dan diminta untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat dalam situasi tersebut. Kemudian ada manajemen assessment center, melakukan simulasi beberapa kali kepada peserta juga dalam beberapa hari beruntun untuk menguji kemampuan untuk dalam menghadapi tekanan, lalu bagaimana cara mereka memimpin dalam diskusi ataupun rapat, lalu juga presentasi individu, pokoknya bagaimana mereka harus memimpin tim dalam manajemen. Lalu yang ketiga ada situational testing and video based situational testing. Ya, situational testing, tes situasi dan juga video berbasis situasi. Jadi peserta akan dites berdasarkan situasinya dan juga video yang ditampilkan, dan mereka harus memilih apa yang harus mereka pilih, tindakan apa yang harus mereka pilih untuk mengatasi situasi tersebut. Bedanya dengan yang situational judgment test, yaitu peserta harus membuat keputusan itu sendiri, tapi kalau di situational testing ini peserta diberikan pilihan keputusan apa yang harus dia lakukan, sehingga ada sedikit mengecoh dan juga mempertimbangkan psikologi dari peserta tersebut. Kemudian ada computerized multimedia candidate assessment tools, ya, untuk mencari tahu apakah peserta tes itu memiliki keahlian dalam menggunakan alat multimedia dan teknologi. Itu beberapa tes yang bisa dilakukan. Selanjutnya, poin kelima yang akan dibahas dalam presentasi kami ialah background investigation and other selection methods. Jadi, tes hanya salah satu cara untuk menyeleksi karyawan. Yang hal lain yang penting adalah untuk menelusuri latar belakang dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan sebelumnya ataupun kenalan yang dimiliki oleh peserta seleksi. Kenapa hal ini penting? Karena latar belakang tentunya penting bagi karyawan untuk menggambarkan kinerja yang akan diberikan karyawan kepada perusahaannya yang baru. Kemudian rekomendasi di masa sebelumnya juga bisa menjadi tolak ukur dari potensi karyawan yang bisa diberikan kepada perusahaan, meskipun tidak sepenuhnya dapat dijadikan penilaian tetap ataupun penilaian utama. Bagian terakhir kita akan membahas how to check a candidate's background. Yang pertama yaitu menggunakan reference checking form. Lalu kita bisa menelusuri kehidupan sosial dari peserta seleksi menggunakan the social networks atau checking applicant social posting. Lalu juga kita bisa menggunakan using pre-employment information service. Jadi peserta harus melampirkan informasi-informasi sebelumnya dari sebelum ia menjadi karyawan. Lalu juga ada the polygraph and honesty testing, yaitu tes kejujuran dan bisa melalui wawancara, dan juga penggunaan alat lie detector atau detektor kebohongan. Kemudian ada grafologi, yaitu untuk mengetahui sifat-sifat dan sikap yang dimiliki oleh peserta seleksi menggunakan hasil tulisan yang dianalisis. Kemudian ada substance abuse screening, yaitu seleksi tambahan yang digunakan berdasarkan catatan kriminal, lalu ada catatan kesehatan, lalu juga catatan tentang obat-obatan yang bisa mempengaruhi dalam kinerja yang dimiliki oleh peserta seleksi ke depannya. Dan ini bisa dikatakan adalah tes-tes yang cukup mahal, sehingga bisa disimpulkan dari presentasi kami
seleksi karyawan adalah hal yang penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan masa depan perusahaan tersebut. Jadi presentasi kami sekarang sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.